Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 7 akan mereview materi yang sudah kami pelajari di mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Nah, materi yang akan kami review yaitu materi dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan langsung masuk review materi. Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan pertama terkait konsep dasar audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan merupakan proses pengumpulan dan penganalisis data dari laporan keuangan perusahaan, baik dari perspektif intern maupun ekstern. Nah, audit ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan, menjamin data akuntansi, dan menjamin keamanan aset perusahaan. Audit laporan keuangan dapat dilakukan oleh auditor internal atau eksternal dan dapat melibatkan tahapan seperti pendokumentasian bukti audit, pembuatan audit program, dan pelaporan keuangan hasil audit. Nah, standar profesi auditor internal atau SPAI terdiri dari standar atribut, standar kinerja, dan standar implementasi. Sementara kode etik yang dikeluarkan IIA terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Kode etik bukan bagian dari SPAI tetapi merupakan standar yang berlaku bagi auditor secara global. Nah, audit manajemen yang juga merupakan bagian dari audit fokus pada efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Audit manajemen tidak bertujuan untuk menilai kinerja keuangan, tetapi melakukan pengumpulan bukti-bukti, penentuan tindakan korektif, dan pelaporan ke manajemen. Pihak pengguna laporan audit keuangan antara lain pihak internal dan pihak eksternal seperti pemegang saham, investor potensial, kreditor, dan pemerintah. Audit manajemen dan audit keuangan memiliki perbedaan dalam karakteristik, pelaksanaan, frekuensi, orientasi hasil audit, dan pelaksanaan audit. Selanjutnya kita akan mereview materi minggu kedua terkait ruang lingkup profesi akuntan dan kantor akuntan publik. Nah, pertama kita masuk ke profesi akuntan dan ruang lingkupnya. Profesi akuntan mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengukuran, pengungkapan, dan penyajian informasi keuangan. Nah, aktivitas-aktivitas ini mencakup audit, perpajakan, akuntansi manajemen, konsultasi keuangan, dan penasehat investasi. Lalu kita masuk ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Undang-undang ini mengatur praktik profesi akuntan publik di Indonesia dengan menetapkan yang pertama, persyaratan pendirian dan izin KAP. Yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab auditor termasuk dalam hal pelaporan, independensi, dan kode etik. Lalu, prosedur audit termasuk pengumpulan bukti, evaluasi risiko, dan penyampaian opini audit. Lalu ada juga yang terakhir, sanksi dan tindakan disiplin terhadap pelanggaran kode etik atau standar profesi. Lalu kita masuk ke jenis-jenis profesi akuntan. Jenis-jenis profesi akuntan sendiri ada 4. Yang pertama ada auditor yang bertanggung jawab untuk melakukan audit independen terhadap laporan keuangan entitas untuk memberikan keyakinan kepada para pemakai laporan keuangan. Lalu ada akuntan perpajakan, ahli dalam bidang perpajakan memberikan konsultasi perpajakan dan melakukan pengisian serta penyusunan dokumen perpajakan. Lalu ada akuntan manajemen, terlibat dalam penyusunan laporan keuangan internal, analisis biaya, perencanaan anggaran, dan penilaian kinerja. Lalu ada konsultan keuangan, yang bertugas memberikan nasihat terkait investasi, restrukturisasi keuangan, evaluasi bisnis, dan perencanaan keuangan. Nah, standar profesional akuntan publik di Indonesia sendiri itu sudah diatur pada standar profesional akuntan publik yang mengatur praktik akuntan publik di Indonesia termasuk SAK, standar akuntansi keuangan, yang memandu dalam penyusunan yang berisi panduan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu ada SA, standar audit, yang berisi panduan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Lalu ada standar etika profesi akuntan publik, yang mengatur perilaku etis yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam menjalankan profesinya.
Lanjut untuk materi minggu ketiga yaitu jenis audit dan laporannya. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis audit, tahap proses audit, dan opini audit keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu perbedaan akuntansi dan auditing itu sendiri. Nah, untuk akuntansi yaitu merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan ringkasan peristiwa ekonomi dengan cara yang sistematis untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk memastikan informasi yang relevan tersebut, akuntan perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip dan peraturan yang mendasari penyusunan informasi akuntansi. Nah, untuk auditing itu sendiri merupakan proses pengumpulan serta evaluasi bukti terhadap informasi dengan tujuan menilai sejauh mana kesesuaian informasi tersebut dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, proses ini harus dilakukan oleh individu yang memiliki kompetensi dan independensi. Untuk tujuan audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Masuk ke dalam jenis-jenis audit. Secara keseluruhan, terdapat 4 jenis audit dalam bidang audit sektor publik. Yang pertama ada audit laporan keuangan, yang kedua ada audit operasional atau kinerja, yang ketiga ada audit kepatuhan, dan yang keempat ada audit dengan tujuan tertentu. Yang pertama kita akan membahas audit laporan keuangan. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian sektor keuangan dan berbagai sistem akuntansi beroperasi dengan efisiensi dan akurasi, serta memverifikasi bahwa seluruh aktivitas keuangan telah diotorisasi dan dicatat dengan benar. Nah, untuk audit laporan keuangan diaudit oleh audit eksternal. Yang kedua ada audit operasional atau kinerja. Dalam audit ini berfokus di penelitian tentang peristiwa ekonomi dan tindakan yang mencerminkan fungsi atau kinerja entitas yang sedang diaudit. Nah, audit operasional ini adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan serta menilai bukti secara objektif. Tujuan lain dalam hal ini yaitu untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap ekonomi dan efisiensi operasi, keaktifan dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Nah, dalam audit kinerja atau operasional, diaudit oleh audit internal, namun juga bisa meminta bantuan kepada audit eksternal. Yang ketiga ada audit kepatuhan. Nah, audit kepatuhan itu sendiri adalah proses audit yang memeriksa bahwa pengeluaran yang digunakan untuk layanan masyarakat telah disetujui dan harus sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Auditor melakukan audit kepatuhan untuk bisnis swasta dan berbagai divisi serta unit pemerintah. Nah, untuk audit kepatuhan itu sendiri diaudit oleh instansi yang terkait. Terdapat 2, yaitu audit eksternal pemerintah dan ada audit internal pemerintah. Untuk audit eksternal pemerintah itu sendiri ada BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, untuk audit internal perusahaan itu sendiri ada BPKP, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Nah, yang terakhir ada audit dengan tujuan tertentu. Nah, ADTT itu sendiri adalah proses mengumpulkan dan menganalisis bukti secara sistematis yang bertujuan memberikan jawaban atas laporan dugaan penyimpangan dari laporan reguler, laporan masyarakat, atau permintaan pimpinan kementerian serta lembaga negara non-kementerian. Untuk materi selanjutnya adalah tahap proses audit. Nah, sebelum melakukan audit terhadap laporan keuangan, auditor harus mengambil keputusan. Terdapat 4 tahap proses audit, yaitu yang pertama ada penerimaan perikatan audit. Perikatan itu sendiri adalah persetujuan antara kedua belah pihak untuk membuat suatu perjanjian. Tahapan pertama dalam proses ini yaitu memutuskan apakah yang pertama menampung atau mencegah tawaran audit dari calon klien, yang kedua
meneruskan atau mengakhiri perikatan audit dengan klien yang sudah ada. Nah, dalam kesepakatan tersebut, klien menugaskan auditor untuk melakukan audit atas laporan keuangannya. Dan auditor setuju untuk menjalankan tugas tersebut sesuai dengan standar profesional yang dimilikinya. Nah, langkah kedua ada perencanaan audit. Perencanaan audit yang efektif, efisien, dan tepat waktu. Seorang auditor harus memiliki pemahaman tentang industri klien dan bisnis, melakukan analisis data secara cermat, menetapkan tingkat materialitas, mengidentifikasi risiko audit dan risiko inheren, serta memahami struktur pengendalian yang ada. Nah, selain itu, auditor juga perlu mengembangkan rencana dan program audit yang terperinci. Setiap langkah dalam perencanaan audit ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa audit laporan keuangan dapat dilaksanakan dengan lancar dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian audit. Pada tahap ini, audit diuji dengan mengikuti 3 standar audit untuk mengumpulkan bukti audit yang efektif. Auditor bekerja di lapangan pada tahap ini harus mengikuti standar audit lapangan. Keempat, ada pelaporan audit. Tahap terakhir melibatkan pelaporan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Menyelesaikan audit dengan merangkum semua hasil pengujian menjadi kesimpulan dan menerbitkan laporan audit. Auditor dalam menyelesaikan audit harus merangkum hasil ujiannya berdasarkan pertimbangan profesional. Nah, laporan audit ini harus mencakup opini, layanan yang diberikan, objek audit, tujuan dan cakupan audit, serta hasil dan rekomendasi, terutama jika terdapat kekurangan dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, opini audit keuangan. Nah, auditor profesional dapat memberikan beberapa jenis opini terkait dengan pemeriksaan umum. Opini audit terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, kita akan membahas opini tanpa modifikasi. Dalam jenis opini ini dikeluarkan ketika seseorang auditor menyimpulkan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar berlaku dan seluruh kesalahan saat penyajian telah dikoreksi. Apabila auditor ingin mengeluarkan jenis opini audit ini, maka harus memenuhi kondisi, yaitu yang pertama, membuat pernyataan tentang opini audit. Perikatan audit harus sudah dilakukan. Yang kedua, standar umum yang berlaku sudah dijalankan oleh auditor. Yang ketiga, mentaati standar etika yang sesuai serta bersikap independen. Yang keempat, auditor mempunyai bukti yang kuat untuk menyatakan suatu laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dan tepat. Dan yang terakhir, laporan keuangan yang disajikan mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta perubahan ekuitas itu sudah sesuai dengan kerangka pelaporan yang sudah semestinya. Nah, apabila auditor sudah memenuhi kondisi tersebut, maka bisa mengeluarkan jenis opini audit, yaitu opini tanpa modifikasi. Selanjutnya, opini dengan modifikasi. Dalam opini ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama, opini wajar dengan pengecualian, yang kedua, opini tidak wajar, yang ketiga, opini tidak memberikan pendapat. Oke, selanjutnya di sini kita akan mereview bab 4 dengan materi tujuan dan tanggung jawab auditor. Nah, adanya proses audit itu dikarenakan terjadi ketimpangan informasi antara investor atau pihak stakeholder dengan manajemen perusahaan terkait bagaimana cara mereka memanage keuangan, memanage perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga di sini diperlukan sebuah proses audit. Dan tujuan dari proses audit ini sendiri adalah memberikan keyakinan pada para penggunanya, khususnya pada para investor, bahwa laporan keuangan yang diberikan itu telah benar dan tidak ada kesalahan saji yang material. Selanjutnya, di sini baik dari pihak manajemen ataupun auditor itu masing-masing memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari manajemen adalah menerapkan kerangka laporan keuangan yang sehat dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Misalnya kalau perusahaannya adalah perusahaan terbuka, maka perusahaan harus menerapkan kebijakan akuntansi PSAK IFRS.
Lalu yang kedua di sini menyelenggarakan pengendalian internal. Yang ketiga adalah menyajikan laporan keuangan yang wajar, dan yang terakhir adalah bekerja sama dengan auditor selama proses audit. Yang kedua di sini kita bahas terkait dengan tanggung jawab auditor. Auditor di sini bertanggung jawab dalam memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan itu bebas dari kesalahan saji yang material. Lalu yang kedua adalah memberikan opini terkait kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Nah, di sini opini yang diberikan oleh auditor itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf tambahan, tidak wajar, dan yang terakhir adalah auditor berhak untuk tidak menyatakan opini. Lalu di sini kita akan membahas secara lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab auditor. Yang pertama adalah menilai penyajian material. Nah, auditor di sini itu bertanggung jawab untuk menilai laporan keuangan yang disajikan, apakah memang sudah benar atau tidak. Dan jika ada kesalahan atau kecurangan, auditor itu juga bertanggung jawab dalam mengklasifikasikan atau mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan tersebut. Gitu. Jadi kekeliruan, kesalahan, dan kecurangan itu akan sangat mungkin ada dalam laporan keuangan, dan auditor wajib untuk mengidentifikasi kira-kira kesalahan ini seperti apa, dan jika ada kesalahan maka diberitahukan kepada pihak manajemen agar nantinya diperbaiki. Kalau misalnya ada kecurangan, maka di sini auditor harus mengklasifikasikan ini masuk kecurangan yang seperti apa, penyalahgunaan aset atau adanya penyalahgunaan laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya, hubungan dan transaksi yang berelasi, di mana auditor itu bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan mengungkapkan hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dengan laporan keuangan klien mereka. Nah, hubungan dan juga transaksi dengan pihak yang berelasi ini nantinya dapat mempengaruhi daripada laporan keuangan karena ada untuk konflik kepentingan atau praktik yang tidak adil. Oke. Selanjutnya di sini mempertimbangkan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor itu juga harus bisa untuk mempertimbangkan setiap peraturan perundang-undangan dalam saat mereka menjalankan tugasnya. Hal ini karena terkait dengan kepatuhan terhadap perundang-undangan itu juga akan berdampak dalam mereka menilai laporan keuangan tersebut dan juga meningkatkan validitas dari keandalan laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah evaluasi going concern, di mana perusahaan itu juga di mana auditor itu juga harus bertanggung jawab untuk mengevaluasi kira-kira kedepannya perusahaan ini bisa sustain atau tidak minimal 1 tahun, dan juga mereka harus mengevaluasi kira-kira perusahaan ini memiliki sebuah kekhawatiran yang signifikan atau tidak dalam mereka melanjutkan operasinya. Karena evaluasi ini juga nantinya akan bisa menjadi dasar untuk pihak manajemen memperbaiki kinerja mereka di periode yang akan datang, dan juga bisa dipergunakan oleh investor ataupun stakeholder dalam mengambil keputusan ke depannya. Selanjutnya di sini kita akan bahas terkait dengan prinsip etika dasar auditor, di mana yang pertama ada integritas. Seorang auditor itu harus bisa jujur, adil, dan juga berintegritas dalam mereka menjalankan setiap tugasnya. Lalu yang kedua adalah objektivitas, di mana auditor ini harus bisa menilai laporan keuangan itu secara objektif, sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan tidak secara subjektif. Lalu yang ketiga adalah profesional dan cermat. Seorang auditor itu juga harus ahli dalam bidangnya, mereka juga harus memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang memadai dalam mendukung proses penilaian mereka terhadap laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah rahasia. Nah, di sini auditor itu juga wajib dalam merahasiakan dokumen ataupun hal-hal yang terkait dengan klien mereka yang itu memang bersifat sensitif ataupun rahasia. Dan yang terakhir adalah independen. Nah, seorang auditor itu tidak boleh terikat atau tidak boleh memiliki kepentingan-kepentingan tertentu ataupun memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu selama mereka menjalankan proses audit klien mereka. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait dengan asersi manajemen. Di mana asersi manajemen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah keberadaan dan keterjadian. Di mana asersi ini berhubungan dengan aktiva tertentu ada pada
atau periode tertentu, dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tersebut. Misalnya kalau ada transaksi jual beli suatu aset, apakah sudah dicatat dengan benar atau tidak. Lalu yang kedua adalah penilaian dan juga pengukuran. Nah, asersi ini berhubungan dengan bagaimana suatu aktiva itu dinilai dan juga diukur. Misalnya perusahaan menyusutkan aset-asetnya itu menggunakan metode yang seperti apa, metode garis lurus, metode saldo merun ganda, atau metode yang mana gitu. Dan penyusutan dari satu aset ke aset lainnya itu juga harus sama penggunaan metodenya, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva tersebut itu merupakan hak entitas sepenuhnya, itu kepemilikannya sepenuhnya, atau memang itu hanya hak guna sewa saja gitu. Terus juga terkait dengan kewajiban dari perusahaan, itu terkait dengan utang piutang kepada kreditur. Lalu juga ada terkait misalnya perusahaan itu menyewakan asetnya kepada pihak-pihak lain, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kelengkapan. Nah, asersi ini berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan itu telah dicantumkan di dalamnya atau belum, disertai dengan semua bukti-bukti transaksi yang menjadi dasar daripada pelaporan dan juga pengakuan tersebut. Dan yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu dalam suatu laporan keuangan itu telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya atau tidak, seperti itu. Di sini saya akan ke bagian menjelaskan mengenai tentang bab 5, yaitu resiko audit. Risiko audit itu yaitu kemungkinan adanya kesalahan seorang auditor dalam mendeteksi adanya salah saji yang material dalam laporan keuangan. Resiko ini bisa saja terjadi akibat adanya kegagalan dalam menemukan kesalahan dalam pengendalian internal klien, lalu adanya kesalahan atau kegagalan dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Kesalahan salah saji material seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bisa disebabkan atau terjadi karena dua hal. Yang pertama yaitu adanya fraud atau kecurangan. Yang kedua yaitu adanya error. Fraud yaitu merupakan salah saji material yang disengaja, lalu error merupakan salah saji yang tidak disengaja. Maksudnya di sini tuh mungkin dalam melakukan atau menginput suatu nilai atau dari suatu transaksi, bisa saja suatu karyawan itu salah dalam menuliskan nilai. Misalnya ketika angkanya itu 110.000 tapi ditulis cuma 100.000, satunya tidak terbaca. Risiko salah saji material terbagi menjadi dua level. Yang pertama yaitu salah saji pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu salah saji material pada tingkat asersi saldo akun tertentu. Terdapat 3 risiko dalam audit. Yang pertama risiko bawaan atau inherent risk, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga yaitu risiko detektif. Hubungan antar unsur risiko digambarkan dengan rumus, yaitu sama dengan audit risk sama dengan inherent risk dikali control risk dikali detection risk. Detection risk itu dapat kita ketahui setelah melakukan uji analitik dan uji pengendalian. Untuk menentukannya dilakukan uji substantif. Lalu inherent risk itu merupakan risiko bawaan. Jadi risiko yang murni dari lingkungan atau jenis bisnis dari klien tersebut. Jenis industri atau bisnis dari klien. Lalu control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian sendiri merupakan risiko yang terjadi atau risiko yang ditemukan dalam laporan keuangan, bahkan risiko akibat gagalnya adanya jadi risiko tersebut terjadi setelah pengendalian. Jadi setelah adanya pengendalian internal masih ada risiko tersebut. Jadi
Control risk yaitu resiko adanya kesalahan saji material yang terjadi dalam laporan keuangan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi lebih awal oleh pengendalian internal dari klien. Lalu acceptable risk atau resiko audit yang dapat diterima, yaitu resiko ini mengukur ketersediaan auditor untuk menerima atau resiko yang berkaitan dengan konsekuensi yang harus ditanggung auditor ketika terjadi salah saji material setelah laporan tersebut diaudit. Hubungan resiko, materialitas, dan bukti audit. Hubungan antara materialitas, resiko, dan bukti audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, jika seorang auditor ingin mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, seorang auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Namun, jika seorang auditor ingin mempertahankan tingkat materialitas dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka resiko audit akan meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi resiko audit, jadi ketika seorang auditor menginginkan untuk mengurangi resiko dari audit, bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu menambah materialitas atau mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang akan dikumpulkan dan tetap mempertahankan tingkat materialitas. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Jadi secara bersama-sama menambah jumlah bukti audit dan tingkat materialitasnya. Selanjutnya yaitu strategi awal audit. Untuk melakukan strategi awal audit dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu pastinya mengetahui resiko-resiko bawaan atau memahami klien baik dari segi bisnis, lingkungan, atau industrinya. Yang kedua melakukan review singkat laporan keuangan klien. Yang ketiga yaitu melakukan penilaian laporan internal atau pengendalian internal. Dalam melakukan perencanaan atau strategi awal sebelum kegiatan audit merupakan hal yang sangat penting untuk auditor. Jadi untuk itu auditor harus mengetahui dan memahami pelaksanaan prosedur penilaian risiko dari bisnis kliennya, termasuk bagaimana pengendalian internal klien untuk tujuan menilai risiko salah saji material ketika melakukan perencanaan audit. Oleh karena itu, mendapatkan informasi dari pihak perusahaan seperti manajer atau pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dapat membantu seorang auditor dalam mengidentifikasi adanya risiko salah saji yang material. Selain dari pihak-pihak tersebut, besar kemungkinan kita bisa mengetahui beberapa informasi penting yang mereka gunakan dalam menyusun laporan keuangan secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 6 tentang risiko kecurangan dan laporan keuangan. Nah, perlu diketahui bahwa kecurangan dalam laporan keuangan merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat merugikan perusahaan. Nah, kecurangan sendiri di sini terbagi beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah penyimpangan atas aset. Nah, dalam hal ini, seseorang yang melakukan penyimpangan atas aset melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang diterbitkan, yang dicatat tidak sesuai dengan nilai wajar dan tidak sesuai secara material, sehingga hal ini dapat merugikan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pernyataan palsu. Seseorang yang melakukan kecurangan akan memberikan suatu pernyataan palsu, di mana pernyataan tersebut digunakan untuk meyakinkan manajemen bahwa laporan keuangan yang telah dicatat, yang telah diterbitkan itu telah sesuai. Padahal pernyataan tersebut merupakan pernyataan palsu, yang di mana pernyataan palsu itu digunakan untuk meyakinkan manajemen agar laporan keuangan yang telah dibuat itu telah sesuai. Padahal hasilnya adalah itu tidak sesuai. Yang berikutnya yaitu korupsi.
Jenis kecurangan ini biasanya tidak dilakukan oleh satu pihak, namun dilakukan oleh beberapa pihak yang membantu untuk melakukan aksinya, yaitu aksi korupsi. Nah, untuk jenis kecurangan ini yaitu korupsi itu sangat sulit untuk dideteksi dikarenakan yang melakukan tindakan korupsi tidak hanya satu pihak, namun beberapa pihak untuk bekerja sama untuk melakukan tindakan kecurangan korupsi. Berikutnya yaitu triangle fraud. Triangle fraud merupakan teori yang digunakan dalam mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindakan suatu kecurangan yang terjadi dalam dunia bisnis maupun perusahaan. Nah, teori triangle fraud terdapat beberapa penyebab terjadinya kecurangan. Yang pertama, adanya tekanan. Seseorang akan melakukan tindakan kecurangan dikarenakan adanya suatu tekanan dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan seseorang tersebut terpaksa untuk melakukan tindakan kecurangan. Yang berikutnya yaitu peluang. Seseorang melakukan tindakan kecurangan karena adanya suatu peluang yang memungkinkan seseorang tersebut dapat melakukan tindakan kecurangan. Berikutnya yaitu pembenaran. Ketika seseorang karyawan telah terbukti melakukan tindakan kecurangan, maka seseorang tersebut akan melakukan pembenaran terkait tindakan kecurangan yang dilakukan dengan tujuan agar kecurangan yang telah dilakukan itu dapat dimaafkan atau sanksi yang diberikan dapat diringankan. Berikutnya yaitu penilaian resiko kecurangan. Perusahaan perlu melakukan suatu analisis untuk dapat menentukan risiko kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi pada perusahaan tersebut. Seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan adalah manajemen risiko. Manajemen risiko perlu melakukan identifikasi terkait ancaman kecurangan yang kemungkinan dapat terjadi pada perusahaan dan memberikan dampak apa yang akan terjadi jika kecurangan tersebut terjadi dan memberikan solusi terkait kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi kepada perusahaan sehingga kecurangan tersebut tingkat kecurangan tersebut dapat turun ataupun dapat tereliminasi. Berikutnya yaitu pendokumentasian penilaian indikasi kecurangan. Auditor perlu memberikan dokumentasi atas hasil audit kecurangan yang ditemukan. Hal ini dikarenakan agar hasil opini auditor dapat dikatakan valid dan dapat meyakinkan opini audit kepada manajemen risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.